Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Jumpa kembali kita pada kesempatan kali ini dalam seri pembelajaran rangkaian listrik, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita melakukan analisis rangkaian AC menggunakan fasor. Nah, ini sebagai pengingat dari pertemuan yang sebelum-sebelumnya, kita pernah belajar tentang definisi dan hukum dasar rangkaian listrik ya, mulai dari muatan, arus, tegangan, daya, dan energi. Termasuk di sini kita belajar tentang resistansi. Kemudian kita juga belajar hukum dasar rangkaian listrik yang meliputi hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, yang mana di dalamnya kita belajar tentang KVL dan KCL. Selanjutnya kita membahas metode analisis rangkaian listrik yang kita pelajari. Waktu itu ada analisis mesh, kemudian analisis nodal, dan terakhir teorema Thevenin dan Norton. Nah, selanjutnya pada dua pertemuan yang lalu kita membahas tentang sinyal AC sinusoidal dan bentuk fasor elemen rangkaian listrik. Nah, kita akan teruskan ya bagian yang ini, bagian bab rangkaian AC sinusoidal ini, dengan bagaimana cara melakukan analisis rangkaian AC dengan menggunakan fasor yang sudah kita peroleh caranya dari pertemuan sebelumnya. Mari kita lihat di sini cara untuk melakukan analisis rangkaian AC dengan menggunakan fasor. Sebagaimana yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa analisis rangkaian listrik AC sinusoidal itu akan lebih mudah dilakukan dalam bentuk fasor. Kenapa demikian? Karena di situ kita sudah tidak ketemu lagi dengan domain waktu sinyal sinus begitu ya, yang mana itu akan lebih sulit dilakukan gitu ya kalau kita langsung melakukan analisis dengan adanya sinyal AC sinusoidal tersebut. Nah, kalau dalam bentuk fasor akan lebih mudah, nanti ada penjumlahan, perkalian, dan pembagian dalam bentuk fasor. Kemudian di sini disampaikan ya langkah-langkah analisis rangkaian listrik AC menggunakan fasor. Yang pertama, langkahnya adalah ubahlah rangkaian dalam domain waktu tersebut ke domain frekuensi atau fasor. Nah, setelah diubah, maka lakukan analisis seperti pada rangkaian DC yang sudah dipelajari sebelumnya. Anda bisa menggunakan berbagai hukum, berbagai metode, berbagai cara seperti yang digunakan sebelumnya. Misalnya hukum Ohm, kemudian hukum Kirchhoff, kemudian hubungan seri, paralel, atau campuran, atau metode-metode yang lain. Termasuk misalnya metode analisis mesh, metode analisis nodal, atau metode teorema Thevenin dan Norton. Nah, setelah itu lakukan perhitungan ya dengan menggunakan teknik-teknik tadi dalam domain fasor ya, dan nanti tentu kita akan ketemu dengan bentuk polar dan rektanguler ya. Nah, ini apakah kita menggunakan bentuk polar ataukah bentuk rektanguler, itu sangat tergantung nanti kepada operasi perhitungan yang dilakukan. Ya kan? Kalau misalnya operasi perhitungannya itu adalah kali atau bagi, ya, perkalian atau pembagian, maka tentu akan lebih mudah menggunakan bentuk polar. Ya.
Karena kalau katakanlah misalnya perkalian, maka nanti tinggal nilai magnitudenya atau besarnya itu dikalikan, kemudian sudutnya nanti tinggal ditambahkan. Atau kalau pembagian, berarti nanti magnitudenya atau besarnya itu dibagi, dan kemudian sudutnya itu dikurangi, seperti itu. Nah, kalau misalnya lupa bagaimana operasinya, silakan dibuka kembali bagaimana melakukan perhitungan dengan menggunakan pasor, ya, dengan menggunakan bilangan kompleks di pelajaran yang lain. Nah, kalau misalnya operasinya itu misalnya penjumlahan atau pengurangan, tentu akan lebih mudah kalau menggunakan bentuk rektanguler. Oke, setelah kita lakukan perhitungan itu dalam rangka untuk mendapatkan variabel yang ditanyakan, dan kemudian setelah itu diperoleh, ya, variabel yang ditanyakan itu dalam bentuk pasor, maka ubah kembali, ya, variabel tersebut ke dalam domain waktu. Sebagai ilustrasi, akan kita lihat beberapa slide selanjutnya ini bagaimana penggunaan langkah-langkah analisis ini dalam sebuah contoh penyelesaian persoalan. Yang pertama, ini ada sebuah rangkaian yang sederhana, dua buah elemen listrik dan satu sumber, ada resistor dan kapasitor. Rangkaiannya sederhana, ini untuk memudahkan kita memahami, ya. Di sini ditanyakan berapakah I dalam domain waktu. Kita perhatikan di sini I-nya kecil, ya. Kemudian berapakah nilai V atau tegangan pada kapasitor. Nah, sebagaimana yang sudah disinggung tadi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah ubah rangkaian ke domain frekuensi atau fasor. Berarti semua elemen yang ada di rangkaian ini kita ubah. Pertama, sumber tegangan, yaitu 10 cos 4T, ini kita ubah ke dalam bentuk fasor di sini. Ya, kita peroleh nilainya adalah 10 dengan sudutnya adalah 0. Ya, sudut fasanya adalah 0. Kemudian untuk resistor, ya, kita ubah ke dalam domain frekuensi. Kita dapatkan impedansi resistor yaitu 5 ohm juga. Kemudian untuk kapasitor 0,1 farad, ya, kita ubah ke dalam domain frekuensi atau bentuk fasornya. Kita peroleh, kita hitung dengan cara seperti ini, yaitu ZC, yaitu 1 per J omega C. Omeganya adalah sesuai dengan frekuensi angular dari sumbernya, yaitu 4 radian per second. Kita dapatkan hasil perhitungan ZC-nya, impedansi dari kapasitor, yaitu minus J 2,5 ohm. Nah, dengan demikian kita sudah melakukan pengubahan, ya, dari domain waktu ke domain fasor untuk setiap elemen. Kita bisa gambarkan kembali rangkaian itu dalam domain fasor seperti ini. Ya, di sini sumbernya, kemudian ini elemen resistor dan ini kapasitornya, dan kemudian I dan V-nya. Nah, kita lihat di sini karena ini sudah dalam domain fasor, maka I dan V-nya itu kita tuliskan dengan huruf besar dan tebal, gitu, ya. Oke, selanjutnya tentu kita kembali ke yang ditanyakan, yaitu I dan V dalam domain waktu. Maka kita hitung dulu, ya, masih dalam bentuk fasor, I dan V-nya. Nah, ini langkah kedua, yaitu lakukan analisis dalam fasor. Nah, kita bisa mencari itu bagaimana I dan V-nya. Yang pertama, I kita bisa hitung dengan menggunakan hukum Ohm, yaitu I adalah Vs dibagi dengan Z. Z ini adalah impedansi keseluruhan dari resistor dan kapasitor. Ya, Vs-nya adalah tadi kita dapatkan 10 dengan sudut fasa 0 derajat, dan kemudian impedansi totalnya adalah 5 minus C 2,5. Ya. Oke, setelah melalui perhitungan, nah ini kan kita lihat di sini nih, fasor yang digunakan ini kan bentuknya adalah
bentuk di sini tadi ada campuran ya kan, yang di sini adalah bentuk polar, yang bawahnya rektanguler, maka kita harus ubah ya. Harus disamakan bentuknya ya kan, apakah bentuk rektanguler ataukah bentuk polar yang kita tuju. Nah, karena operasinya nanti itu adalah pembagian, maka akan lebih mudah kalau kita buat dalam bentuk polar. Jadi yang bawah yang bentuknya rektanguler ini kita ubah ke bentuk polar ya. Jadi ini 5 minus J2,5 ini kita ubah ke dalam bentuk polar, diperoleh 5,59 dengan sudut fasa minus 26,57 derajat. Nah, ini kemudian kita lakukan operasi pembagian ya. 10 ini kita bagi 5,59 diperoleh 1,789. Sedangkan sudut fasanya tinggal kita kurangi saja. Jadi 0 dikurangi minus 26. Kita peroleh nilainya adalah 26,57 ampere. Nah, kemudian selanjutnya kita teruskan untuk mencari tegangan pada kapasitor yaitu V. Kita masih gunakan hukum Ohm, yaitu V adalah I kalikan Z. Z-nya ini hanya pada kapasitor. Kenapa? Karena tegangan yang kita cari hanyalah pada kapasitor. Oke, maka kita peroleh hitungan seperti ini dan kita dapatkan nilai tegangannya adalah 4,47 dengan sudut fasa minus 63,43. Nah, kalau kita sudah peroleh apa yang ditanyakan, yaitu I dan V dalam bentuk fasor, maka langkah selanjutnya itu kita ubah kembali ke domain waktu. Jadi yang I dan V fasor ini kita ubah kembali ke domain waktu sesuai dengan yang ditanyakan. Ya, untuk I tadi adalah ini 1,789, sudutnya 26,57, kita tuliskan di sini I dalam domain waktu adalah 1,789 cos dalam kurung 4T plus 26,57 derajat, satuannya ampere. Kemudian untuk V juga kita ubah ya, sangat mudah, yaitu 4,47 cos 4T minus 63,43 derajat. Oke, seperti ini. Oke, sangat mudah. Itu untuk contoh analisis yang pertama. Selanjutnya untuk yang kedua ya. Nah, kita lihat di sini Anda diminta untuk mencari impedansi input dari rangkaian di samping. Ya, kita lihat di sini ada sebuah rangkaian, ada beberapa elemen, mulai dari kapasitor, induktor, kemudian resistor. Ya. Ada kapasitor juga di sini. Ya. Ini Anda diminta untuk mencari impedansi input atau impedansi total dari rangkaian ini jika rangkaian beroperasi pada frekuensi anguler 50 radian per second. Maka dengan mendefinisikan bahwa Z1 itu adalah impedansi ini, impedansi dari kapasitor 2 mF, kemudian Z2-nya ini impedansi dari resistor 3 ohm seri ya dengan 10 mF ya, kapasitor 10 mF. Kemudian Z3 itu yang di sini ya, yaitu induktor 0,2 Henry terhubung seri dengan resistor 8 ohm. Maka dengan mendefinisikan itu kita peroleh ya dalam domain frekuensi atau bentuk atau fasor ya. Z1-nya adalah bentuk fasor dari kapasitor 2 mF, kita peroleh yaitu minus J10 ohm. Kemudian Z2-nya adalah seri dari resistor 3 ohm dan ini adalah untuk kapasitor 10 mF. Oke, kita peroleh ini 3 minus J2 ohm. Kemudian Z3-nya itu seri antara resistor 8 ohm dengan induktor 0,2 Henry seperti ini. Ya, kita peroleh nilai impedansinya untuk Z3 yaitu 8 plus J10. Oke, dan ingat ya tadi di sini digunakan omeganya adalah 50 sesuai dengan yang ada di soal.
Nah, selanjutnya kalau kita sudah dapat Z1, Z2, dan Z3, bagaimana menghitung keseluruhannya, impedansi totalnya. Ya. Nah, di sini karena kita sudah lihat di sini bahwa ini adalah impedansi input total, ya. Ini kita lihat di sini adalah 2 milifarad ya. Kemudian seri dengan paralel antara yang ini ya, Z3 dengan Z2. Jadi di sini kita lihat hubungannya. Kalau kita pandang dari sini, Z2 dan Z3 ini adalah paralel. Kemudian secara keseluruhan mereka akan seri dengan kapasitor 2 milifarad. Sehingga kita dapatkan hubungan seperti ini, seri dan paralel, yaitu Z1 ditambah Z2 paralel Z3. Nah, kemudian dengan menggunakan hasil hitungan Z1, Z2, dan Z3 di slide sebelumnya tadi, kita bisa masukkan ke sini dan kita hitung ya dengan menggunakan operasi pasor ya, bilangan kompleks. Kita dapatkan nilai ZI-nya adalah 3,23 min J 11,07 ohm. Oke. Di sini kita tidak perlu mengubah ke domain waktu ya, karena ini yang ditanyakan adalah impedansi. Tentu yang menjadi jawaban adalah masih bentuk pasor atau bentuk bilangan kompleks. Kemudian ini sebagai contoh yang ketiga, jadi ada sebuah rangkaian seperti ini dan kita diminta untuk mencari berapakah VO dalam domain waktu. Tentu langkah pertama kita akan ubah ini menjadi bentuk pasor. Jadi kalau kita ubah ke domain pasor maka akan menjadi seperti ini ya. Di sini R-nya masih tetap 60, kemudian di sini diubah ke bentuk pasor diperoleh minus J25 untuk yang kapasitor. Untuk yang induktor kita ubah ke dalam domain frekuensi atau pasor diperoleh J20 ohm. Nah, cara mengubahnya ini sudah beberapa kali ditunjukkan ya di slide-slide sebelumnya dan juga di pertemuan yang lalu, sehingga di sini tidak ditunjukkan lagi bagaimana cara mengubah dari sini misalnya ke sini. Nah, silakan itu ditinggalkan, ini memang tidak disebutkan secara langsung. Ini menjadi latihan bagi Anda. Oke, setelah kita peroleh rangkaian dalam bentuk atau dalam domain frekuensi atau pasor seperti ini di rangkaian yang bawah ini, maka kita lakukan perhitungan dalam domain pasor, yaitu katakanlah misalnya kita buat ini resistor 60 ohm ini sebagai Z1, kemudian kapasitor yang ini dengan induktor ini terhubung paralel itu sebagai Z2. Maka kita bisa hitung masing-masing Z1 dan Z2, yaitu Z1 60 ohm dan Z2 adalah J25 paralel dengan J20, diperoleh nilainya adalah J100 ohm. Nah, kalau Z1 dan Z2 sudah kita peroleh, dan kalau kita lihat di sini mereka itu terhubung seri. Dan tegangan di sini itu sama dengan VO. Ya, artinya kita bisa peroleh VO itu dengan menggunakan prinsip pembagi tegangan, yaitu yang sumber ini, sumber 20 dengan sudut pasang minus 15 derajat volt ini terbagi di impedansi 60 dan impedansi paralel Z2 ini. Sehingga kalau kita mau menghitung di sini kan VO itu sama dengan tegangan pada kapasitor dan induktor yang terhubung paralel. Karena paralel ini pasti tegangannya akan sama, ya kan? Nah, maka kita bisa menghitung VO itu adalah Z2, ya, Z2 dibagi dengan Z1 ditambah Z2 dikalikan dengan tegangan sumbernya. Ini adalah prinsip pembagi tegangan. Oke. Jadi kita masukkan nilai-nilainya dan kemudian kita hitung begitu ya.
dalam domain pasor, berarti ini J100 dengan 60 plus J100 ini kita ubah ke dalam bentuk polar dan kemudian kita pembagi, kemudian setelah itu diperoleh, maka kita kalikan dengan yang ini, maka kita peroleh hasilnya adalah 17,15 dengan sudut rasa 15,96 derajat. Nah, terakhir, kalau kita sudah peroleh VO dalam domain fasor, maka kita ubah ke dalam domain waktu, ya, karena yang ditanyakan adalah domain waktu, sehingga kita peroleh VO adalah 17,15 ya, cos ya. Kenapa cos? Karena tadi di sini di soal untuk sumbernya adalah sinyalnya dalam bentuk cos ya. Kemudian sudut angularnya adalah 4T plus 15,96. Selanjutnya ini adalah soal-soal latihan yang Anda bisa gunakan untuk latihan terkait dengan materi pada pertemuan kali ini. Di soal yang pertama Anda diminta untuk menghitung I dan V dalam domain waktu. Kemudian yang nomor 2 ini Anda diminta untuk mencari impedansi input atau Z-in dari rangkaian. Terus yang nomor 3 ini ada sebuah rangkaian seperti ini, Anda diminta untuk menghitung berapakah tegangan VO ya, dalam domain waktu tentunya. Di slide ini ditampilkan kunci jawaban ya, diberikan kunci jawaban untuk masing-masing soal latihan tadi, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ini bisa Anda gunakan untuk melihat nanti apakah hasil jawaban Anda sudah tepat ataukah belum. Oke, saya kira itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.